Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yustofan Firdaus dengan NIM 2015 1060 1074 dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis kelas Bahasa Indonesia 29 Universitas Jember. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas hasil kerja saya terkait dengan menyusun karya tulis ilmiah tentang sistem hidroponik, solusi untuk memanfaatkan lahan yang sempit. Seperti yang sudah ada pada tampilan layar, itu ada beberapa gambaran tentang dunia hidroponik ya, mulai dari budidayanya, kemudian situasi budidayanya, serta alat-alat dalam sistem budidayanya. Nah, seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya zaman, banyak penemuan baru yang telah ditemukan oleh umat manusia, tak terkecuali dalam dunia pertanian, yaitu salah satunya adalah sistem hidroponik. Yang mana sistem hidroponik ini merupakan suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Namun, menggunakan larutan mineral yang mengandung nutrisi dengan media tanam pengganti tanah berupa kerikil, sabut kelapa, rockwool, dan lain sebagainya. Sistem ini memiliki banyak kelebihan, salah satunya hemat dalam penggunaan lahan, namun tetap memberikan hasil yang signifikan. Bahkan bisa lebih dari sistem budidaya konvensional. Hal ini cocok dengan kondisi yang akan mendatang karena lahan pertanian akan semakin penyusut akibat alih fungsi lahan. Hal ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat sebagai sumber penghasilan tambahan, sehingga masyarakat tetap akan berpenghasilan meskipun dalam keadaan lahan yang semakin berkurang nantinya. Dalam pembahasan kali ini, untuk materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian hidroponik, kemudian keunggulan dan kelemahan sistem hidroponik, kemudian yang ketiga metode dalam sistem hidroponik, serta tata cara dalam budidaya sistem hidroponik. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu pengertian dari hidroponik sendiri. Mungkin dari teman-teman semua sudah mengetahui ya apa yang sebenarnya hidroponik itu sendiri. Karena hidroponik sendiri saat ini sedang booming ya dalam dunia pertanian, sehingga banyak orang yang mencoba-coba untuk menerapkan budidaya hidroponik ini. Secara harfiah, hidroponik berarti hidro yang artinya air dan ponik yang artinya pengerjaan. Sehingga secara umum berarti sistem budidaya pertanian tanpa menggunakan tanah, menggunakan air. Tetapi menggunakan air yang berisi larutan nutrisi. Menurut Mulasari tahun 2019, hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, melainkan dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara seperti sabut kelapa, serat mineral, pasir, pecahan batu bata, serbuk kayu, dan lain sebagainya sebagai pengganti media tanah. Jenis hidroponik dibedakan berdasarkan media yang digunakan sebagai penopang tanaman. Ada yang disebut dengan jenis hidroponik NFT, kemudian rakit apung, kemudian DFT, kemudian sistem WIP, dan Dutch Packet. Nah, hal tersebut dibedakan berdasarkan alat-alat yang digunakan sebagai penopang untuk tanaman tersebut hidup. Kemudian, untuk keunggulan dari sistem hidroponik sendiri, yaitu diantaranya yang pertama, tingkat keberhasilan tumbuh tanaman yang diproduksi dalam budidaya hidroponik ini tergolong lebih terjamin karena tidak mudah terserang penyakit serta kualitas tanamannya juga bagus. Kemudian yang kedua, perawatan yang praktis dan terkontrol. Yang keempat, pemakaian pupuk yang terukur, hemat serta efisien. Yang keempat, tidak membutuhkan banyak tenaga kasar karena metode kerja yang digunakan dalam sistem budidaya hidroponik ini lebih teratur. Kemudian harga jual produk hidroponik lebih tinggi dibandingkan dari produk-produk konvensional. Kemudian yang keenam, dapat dilakukan di area yang sempit seperti di garasi rumah, balkon, pekarangan, dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketujuh, produk yang dihasilkan dari sistem budidaya hidroponik ini lebih segar, lebih sehat, dan lebih bersih. Kemudian untuk kelemahannya, sistem hidroponik sendiri, yaitu yang pertama, modal investasi masih tergolong mahal. Yang kedua, memerlukan keterampilan khusus. Yang keempat, ketersediaan bahan dan alat hidroponik masih terbatas. Khususnya untuk di Indonesia sendiri, untuk alat-alat hidroponik masih tergolong jarang ya ditemukan, sehingga sulit. Kemudian yang selanjutnya, untuk pembuatan media hidroponik, yang pertama, sebelum melakukan eh, pembuatan media hidroponik, harus dibersihkan dulu lahan yang akan ditempatkan sebagai kebun hidroponik tersebut. Kemudian, jika menggunakan pipa, pipa dirancang sedemikian rupa sehingga nanti bisa digunakan untuk tempat bercocok tanam, yaitu dengan cara melubangi pipa dengan ukuran rata-rata diameter 4 cm yang kemudian digunakan untuk tempat menaruh net pot yang akan digunakan sebagai penyangga tempat hidupnya tanaman. Kemudian jika menggunakan bak, bahan-bahan yang digunakan bisa lebih murah dan biasanya hal ini digunakan oleh para pemula dalam dunia hidroponik ya. Jadi barang-barang yang digunakan yaitu seperti bambu, papan, terpal, plastik, styrofoam. Yang tentunya barang-barang tersebut lebih murah ya. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, kemudian rangkailah bahan-bahan tersebut sehingga menyerupai seperti kolam ya, kolam ikan. Kemudian setelah bak terisi air yang mana kedalamannya tidak melebihi ketebalan styrofoam, styrofoam yang sudah tersedia dimasukkan ke dalam bak. Sebelumnya styrofoam tersebut dilubangi terlebih dahulu ya dengan diameter 4 cm. Nah, yaitu sebagai tempat meletakkan benih sayuran atau buah yang akan ditanam nantinya. Selanjutnya untuk melindungi benih agar tidak terkena cahaya matahari secara langsung, dianjurkan untuk memasang alat pelindung seperti plastik dari cahaya ya. Alat pelindung dari cahaya. Bisa plastik atau paranet. Kemudian yang keempat, setelah beberapa hari, lebih tepatnya usia 40 hari sampai 50 hari, tanaman siap untuk dipanen. Kemudian styrofoam tersebut, alat-alat tersebut masih bisa digunakan untuk proses budidaya beberapa kali ya. Karena bahan-bahan yang digunakan cenderung lebih kuat dan tahan lama. Kemudian tata cara penanaman hidroponik yang pertama yaitu pembibitan. Dalam pembibitan ini pilihlah bibit yang berkualitas supaya mutu buah sayur yang dihasilkan nanti lebih optimal dan proses budidaya nantinya juga lebih mudah. Karena jika bibit yang bagus berkualitas itu akan lebih tahan dalam serangan hama dan penyakit. Kemudian penyamanan sistem hidroponik bisa menggunakan bak kayu atau plastik yang sudah berisi campuran pasir yang sudah diayak halus atau sekam bakar atau kompos dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1:1. Semua bahan tersebut dicampur rata dan dimasukkan ke dalam bak dengan ketinggian sekitar 7 cm. Kemudian masukkan biji tanaman dengan jarak 1 x 1,5 cm, tutup dengan tisu atau kain yang telah dibatasi supaya tetap kondisi lembab, sehingga nantinya benih-benih tersebut akan berkecambah. Kemudian setelah berkecambah, benih tersebut dipindahkan dalam media tanam yang lainnya. Persiapan, kemudian yang ketiga yaitu persiapan media tanam, yaitu syarat media tanam untuk hidroponik adalah mampu menyerap dan menghantarkan air, tidak mudah busuk, tidak mempengaruhi pH, steril, dan lain-lain. Media tanam yang bisa digunakan dapat berupa gambut, sabut kelapa, sekam bakar, rock wool, atau serabut bantuan.
kemudian isi kantung plastik, polybag, pot plastik, atau bantalan plastik, dan dengan media tanam yang sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, pembuatan greenhouse. Untuk pembuatan greenhouse sendiri ini dilakukan untuk hidroponik yang skala besar ya. Biasanya untuk skala produksi tingkat tinggi. Tujuan untuk greenhouse sendiri ini untuk melindungi tanaman yang ada di dalamnya dari gangguan hama-hama yang ada di luar, sehingga hama-hama yang di luar itu tidak bisa masuk ke di dalam greenhouse. Kemudian pupuk media tanam pada sistem hidroponik hanya berfungsi sebagai pegangan akar untuk mencukupi kebutuhan unsur hara, makro, dan mikro. Perlu pemupukan, namun di sini tetap ya perlu pemupukan dalam bentuk larutan yang disiramkan ke media tanam. Kebutuhan pupuk pada sistem hidroponik sama dengan kebutuhan pupuk pada penanaman sistem konvensional. Namun dalam sistem hidroponik pemupukan di sini lebih teratur dibandingkan sistem konvensional karena bisa menggunakan alat yang canggih dan pengkontrolannya juga lebih mudah. Kemudian perawatan tanaman. Perawatan pada sistem hidroponik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perawatan penanaman dengan sistem konvensional seperti pemangkasan, pembersihan gulma, penyemprotan pupuk dan daun serta lain-lainnya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan tentang hasil kerja saya terkait dengan penggunaan sistem hidroponik untuk menghasilkan lahan yang sempit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.